Lihat ya, Abu Lahab gembira dengan hari lahirnya Nabi SAW. Dia membebaskan budaknya Thuwaibah dengan gembiranya kelahiran Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Maulid, awas, hati-hati. Kata Syekh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu bukan perkara ibadah, itu adah, tradisi yang dihadirkan, bukan dalam konteks ibadah. Jadi salah kalau memahami sebagai ibadah. Ini ada yang bertanya apa hukumnya. Sering kali dibahas hukum persoalan ibadah. Masalah adat jangan dinilai dengan ibadah, nggak akan nyambung. Adat itu bukan ibadah. Kalau semua adat dihukumi ibadah, maka semua adat akan ditepikan. Jahiliyah punya adat. Apa diantara adatnya? Ada yang diabadikan, ada yang ditinggalkan. Apa yang diabadikan? Penyebutan nama. Bebas. Ini ya pertanyaan. Nama misalnya, kan pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq, Abu Talib, Abu Qasim, pernah dengar? Nah, itu asalnya bukan tradisi Islam, itu tradisi jahiliyah. Jahiliyah punya tradisi memuliakan orang yang baru punya anak pertama. Dimuliakan, maka disebut dengan nama anak pertamanya. Letakkan kalimat bapaknya Abu kepada anak pertama. Pernah dengar namanya Imran? Abdul Manaf? Karena Abu Talib pernah dengar? Abu Talib itu nama aslinya Imran atau Abdul Manaf. Punya anak pertama namanya Talib, maka dikenal dengan Abu Talib. Nabi Muhammad punya anak pertama namanya Al-Qasim, dikenal dengan Abul Qasim. Itu asalnya tradisi jahiliyah. Cuman diabadikan di masa Islam karena punya nilai-nilai kebaikan. Punya nilai kemuliaan di situ untuk menghormati orang punya anak pertama, didoakan supaya baik. Sampai sekarang dipertahankan. Ini bukan cuma yang baik-baik, ada juga abu-abu yang lainnya. Boleh. Jadi bukan berarti antum berhijrah ganti nama. Nama siapa? Saya Abu Husain. Masya Allah. Bukan nama aslinya Asep. Ya. Gak apa-apa Asep, Abu Husain gak apa-apa. Cuman jangan sampai dipahami kalau jadi Abu Husain artinya telah hijrah. Bukan. Yang punya nama Abu pun zaman jahiliyah sudah ada. Itu tradisi dipertahankan karena punya nilai kebaikan. Tapi kalau jelek dibuang. Al-adah muhakkamah, tradisi menjadi hukum. Tapi kalau bertentangan dengan syariat tinggalkan. Gak boleh. Apa diantaranya? Tradisi jahiliyah kalau tawaf di Ka'bah, itu tawafnya sambil siul-siul, tepuk tangan, buka pakaian. Jadi nggak ada yang punya yang pakai pakaian. Tawafnya dengan tidak berpakaian, siul-siul, bertepuk tangan. Tradisi. Begitu datang Islam tinggalkan semua tradisi itu, yang buruk-buruk. Makanya kalau Anda sekarang lihat di sini, kalau ada tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka tinggalkan. Yang tidak bertentangan silahkan. Nggak ada masalah. Sepanjang diisi dengan nilai-nilai kebaikan yang tidak bertentangan dengan nilai syariat. Nah, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, ini banyak orang salah paham. Baca kitabnya gini, Mafahim Yajibu Antusahha. Mafahim Yajibu Antusahha. Halaman 309 sampai 321. Itu pembahasan khusus tentang ini. Dibahas dari mulai dalilnya, hadisnya, ayatnya, sampai dengan referensinya. Ini yang disebutkan di Al-Bukhari, ini di Musannaf Abdul Razak, ini di kitab Abu Daud, ini di An-Nasai, diturunkan semua dalilnya. Semua yang disoal dibahas kemudian oleh beliau. Tapi hal pertama yang sering keliru adalah orang memahami ketika orang mengatakan maulid sebagai ibadah. Bukan, itu ada. Kalau ibadah, maka jatuh pada perkara yang diada-adakan. Kalau diada-adakan masuk kategori bid'ah, karena ibadah itu punya rukun, punya syarat, punya ketentuan. Maka Anda datang ke sini kemudian ingin mengatakan, saya ingin menghadirkan maulid. Apa yang disebut maulid? Saya ingin melihat bagaimana menghadirkan tentang lahirnya Nabi. Ingin dibahas. Dari pembahasan itu ingin mengenal Nabi. Tujuannya mengenal Nabi, membahas sifat-sifat Nabi, mengamalkan petua Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Itu nggak ada masalah. Sama aja Anda dengan taklim. Apa ada tuntunan Nabi khusus taklim hari Minggu? Taklim khusus hari Ahad subuh? Taklim khusus hari Sabtu? Kalau cara berpikir Anda segala sesuatu yang tidak ada sebelumnya jadi ada itu adalah bid'ah, maka Anda yang taklim hari Ahad subuh itu bid'ah. Taklim yang Sabtu saja itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan hari itu sebagai tempat taklim. Ini jangan salah paham. Kenapa Ustaz Adi datang ke Maulid Nabi? Saya datang itu untuk mengajar, untuk menyampaikan tentang nilai-nilai yang terletak pada makna Maulid, bukan dalam arti untuk menghadirkan ibadah. Jelas sampai sini? Nah, itu yang harus dipahami. Disalah paham kalau ada orang memahami Maulid sebagai ibadah, itu salah paham. Jadi yang dimaksud adalah adat, tergantung adat itu bagaimana kemudian diatasi sebagai perbuatan. Karena hukum fikih terletak pada perbuatan. Fi'lul mukallaf, ingat, bukan pada tasmiyah, bukan pada nama, tapi pada perbuatan. Kalau Anda membuat maulid tapi melakukan perbuatan yang menyimpang di situ. Misal, maaf ya, Maulid Nabi,
atas nama dalam rangka maulid Nabi kita adakan dangdutan. Wah, lagunya pertama Jatuh Bangun, kedua Cinta Satu Malam. Dosa. Kenapa Anda membawa nama Nabi untuk menghadirkan perbuatan maksiat? Salah. Kumpul-kumpul, yo, atas nama maulid Nabi kita makan, habiskan ini, habiskan itu. Makruh. Bawa Nabi untuk menghabiskan urusan dunia. Tapi kalau Anda ingin katakan maulid Nabi seperti Salahuddin Al-Ayyubi mengenalkan Nabi, membuat orang semangat kembali kenal dengan Nabi, ayo hadirkan, sampai mereka berani menghadirkan hamasah, kekuatan, cinta pada Nabi, sampai akhirnya muncul semangat jihad untuk menaklukkan Palestina yang saat itu dikuasai oleh tentara Salibis. Kalau bukan Salahuddin Al-Ayyubi saat itu menghadirkan momentum seperti saat ini, maka mustahil Palestina dikenal seperti sekarang. Mustahil Syiah yang di Mesir itu kemudian runtuh dinasti Fatimiyah. Siapa yang menaklukkan Syiah di Mesir pada saat itu dinasti Fatimiyah? Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana menaklukkannya? Menghidupkan kemudian teman-teman sekalian risalah untuk mencintai Nabi SAW. Karena itu dalam sejarah disebutkan orang pertama yang diantaranya memproklamirkan, menghidupkan tradisi untuk membahas tentang Nabi, Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun di situ ada perbedaan pendapat dalam kalangan sejarah. Jadi kalau Anda tanya apa hukumnya Ustadz Maulid Nabi, bergantung kepada keadaan dan perbuatan yang melekat pada nama itu. Kalau diisi dengan hal-hal yang haram, maka hukumnya haram. Kalau diisi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti ta'lim dan sebagainya, dan tidak dikhususkan hanya karena langkah 1 tahun, sehari setahun, tidak. Maulid itu setiap waktu maknanya. Cuman mengambil momentumnya karena waktu itu lebih tepat mengingatkan kita kepada Nabi. Kalau maulid itu setiap waktu, maulid setiap waktu, meneladani Nabi bukan cuma di Rabiul Awal, Safar teladani, Muharram teladani, tidak terbatas dengan waktu. Cuma kenapa kita kumpul di hari tepat dengan Rabiul Awal? Karena orang kalau diingatkan tepat pada waktu lahirnya, itu lebih ingat kepada beliau dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Silahkan cek Maulid Watoni hari jadi Indonesia 17 Agustus. Kenapa sering diingatkan 17 Agustus? Panjat Pinang, dan manjat turun lagi, dan manjat turun lagi. Ya. Kenapa diingatkan pada saat itu? Karena momentumnya 17 Agustus bersamaan dengan itu. Tapi ada yang membahasnya setelah 18 Agustus, 19 Agustus. Kenapa? Karena pada saat itu orang sedang bersemangat dengan nilai nasionalismenya. Jadi kalau negara saja dicintai, kenapa Nabi tidak dicintai sallallahu alaihi wasallam? Lihat ya. Abu Lahab gembira dengan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membebaskan budaknya Thuwaibah dengan gembiranya kelahiran Nabi SAW. Ketika dibebaskan muncul di Al-Bukhari, di Musannaf Abdul Razak, Abu Lahab setiap hari Senin diangkat dari siksa yang biasanya, yang sangat dalam itu, ke level yang lebih rendah daripada itu. Walaupun sakit juga, dahsyat juga, tapi diringankan siksaannya. Kenapa? Karena dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, kemudian membebaskan budak yang bernama Thuwaibah. Jika seorang kafir yang memusuhi Nabi, menjadi musuh Nabi, ingin membunuh Nabi, tapi pernah gembira dengan kelahiran Nabi, membebaskan satu budak, kemudian dimuliakan oleh Allah dengan cara bukan kemuliaan mengangkat derajatnya, tapi meringankan hukumannya, maka bagaimana dengan seorang muslim beriman, tidak pernah memusuhi Nabi, mencintai Nabi, dan dia menghargai, mencintai kelahiran Nabi dengan cara mempelajari tentang Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka lebih layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya ketika Allah pernah meringankan siksa Abu Lahab. Paham? Nah, jadi kalau ada yang bertanya apa hukumnya maulid Nabi, maka bergantung kepada sikap dia dalam menilai dan melakukan perayaan yang dimaksudkan. Kalau dia mengisi dengan yang haram, haram hukumnya. Tapi kalau dia belajar untuk menghadirkan kecintaan pada Nabi, maka tidak ada masalah dan bahkan tidak terbatas dengan waktu-waktu itu.